Aksi pencurian kendaraan bermotor milik Ketua RT di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Sementara itu, aksi pencurian besi penutup gorong-gorong yang baru saja dipasang di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Kota Depok. Komplotan pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di permukiman padat penduduk di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta. Pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang saling membagi tugas. Satu orang yang menunggu di depan gang, sedangkan satu orang lainnya sebagai eksekutor. Hanya dalam hitungan detik, kunci kontak sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah dijebol oleh pelaku. Korban yang mengetahuinya mencoba melakukan pengejaran, namun pelaku dengan cepat kabur melarikan diri. Menurut korban yang merupakan ketua RT ini, motor tersebut baru saja dipakai untuk berbelanja. Namun ketika sampai di rumah dan diparkir, kendaraan korban sudah tidak ada. Tiba-tiba saya dengar suara motor saya bunyi. Saya langsung keluar lihat. Kan dari luar kelihatan ke dalam begini nggak kelihatan. Tapi kalau dari luar, dari dalam kan lihat ke depan kelihatan. Udah ada yang naikin Pak, begini Pak. Langsung udah istilahnya langsung udah bunyi, udah bunyi. Langsung saya buka pintu, dia udah tancap gas. Dia udah sampai kira-kira tuh di tembok putih itu Pak. Saya ubar. Ya nggak mana keburu, ubar. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan aksi pencurian ke pihak kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Paluvi melaporkan. Dua pemuda mencuri besi penutup gorong-gorong Krukut, Kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, satu pencuri dengan membongkar besi penutup gorong-gorong yang baru dipasang, sedangkan pelaku lainnya menunggu di motor. Setelah mendapatkan besi tersebut, kedua pencuri tersebut kabur menggunakan sepeda motor. Seorang warga, Solihin, terkejut ketika ingin mengantarkan istrinya di pagi hari saat mengetahui besi gorong-gorong di depan rumahnya dicuri. Pasalnya besi gorong-gorong tersebut baru 2 hari lalu dipasang oleh pihak Pemda setempat. Itu kayaknya sih nggak dibor kalau saya lihat. Cuman karena adukan baru, mungkin baru masih empuk, ditarik juga kena, gampang jadi. Gitu. Emang udah pemain kali dia udah paham, jadi ya gampang bener nariknya itu. Selain kerugian materi bagi pemerintah kota, aksi pencurian ini dapat membahayakan para pengguna jalan, terutama pada saat turun hujan dan di malam hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sepasang kakak beradik asal Bandung harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan mencuri di rumah kosong di Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura menjadi gelandangan untuk mengawasi wilayah rumah target sebelum dieksekusi. Berbekal rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah korban, polisi akhirnya bisa meringkus 2 orang kakak beradik yang merupakan spesialis pencuri rumah kosong. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berpura-pura menjadi gelandangan dengan pakaian compang-camping. UH, 32 tahun, tersangka laki-laki bertugas memantau sekitar rumah korban yang akan menjadi target. Setelah dipastikan aman, LL usia 42 tahun yang merupakan kakak perempuan tersangka masuk ke rumah kosong untuk menggasak uang, perhiasan emas, dan harta berharga lainnya di dalam rumah. Dari hasil aksinya di sebuah rumah di Kelurahan Negeri Kidul, Purwakarta, kedua pelaku menggondol uang tunai senilai 165 juta rupiah dan perhiasan emas berupa 2 buah gelang dan 1 buah cincin. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku uang tersebut sebagian telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Lemari, nah di dalam lemari itu ada uang 165 juta cash, 2 gelang, dan 1 cincin. Nah, pada saat tertangkap, ini uang tinggal 8 juta karena sudah digunakan oleh tersangka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.
Cekcok antar pasangan kekasih menggunakan kembang api memicu ricuh dengan warga usai kembang api yang menyala mengarah ke warga. Sementara dari Jakarta, 2 petinggi Polda Metro Jaya diberhentikan dengan tidak hormat untuk pemerasan penonton festival musik. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, pamit undur diri, terima kasih. Perayaan Tahun Baru 2025 di kawasan Sudirman Tamrin berujung petaka. Pada tengah malam pergantian tahun, kumpulan balon helium yang diterbangkan meletus di tengah lautan manusia karena terkena kembang api. Letusan balon helium menimbulkan api yang cukup besar hingga membuat orang-orang sontak bubar. Beruntung tidak ada korban luka bakar dan perayaan Tahun Baru pun berlanjut dengan meriah. Malam perayaan Tahun Baru 2025 di kawasan Tugu, Yogyakarta diwarnai insiden kericuhan. Seorang laki-laki yang tengah bertengkar dengan kekasihnya tiba-tiba menyalakan sebuah petasan kembang api. Namun niat si pria dihalangi kekasihnya hingga arah petasan kembang api berubah saat menyala dan mengarah kepada sejumlah warga. Akibatnya, si pria menjadi bulan-bulanan amarah warga hingga dikejar sejumlah orang. Beruntung insiden ini tidak berlangsung lama dan baik sang pria maupun kekasihnya bisa berhasil menyelamatkan diri. Sidang etik pemerasan penonton DPP dengan terperiksa Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak telah selesai dilaksanakan. Sidang yang dimulai sejak Selasa siang hingga Rabu 1 Januari ini memutuskan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak diberhentikan dengan tidak hormat. Selain di narkoba, 1 kepala unit Subdit Polda juga diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan salah seorang kepala subdirektorat atau Kasubdit masih diskor menunggu sidang lanjutan hari Kamis esok. Kompolnas menghargai upaya pemeriksaan dan proses hukum peristiwa yang cukup memalukan ini dan menjadi pembelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.